Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum milenial yang disayang Allah, kita ketemu lagi dalam kajian fikih wanita. Wanita wajib tahu dalam tema nifas, darah yang keluar sebab melahirkan. Dalam tema nifas, darah yang keluar sebab melahirkan. Kaum milenial yang disayang Allah, seperti yang pernah kami jelaskan sebelumnya, bahwa para ulama khususnya madhab Syafi'i di dalam kitab-kitab fikih menjelaskan, di dalam kitab Matan Takrib, wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in, ada 3 jenis darah yang keluar dari farji wanita. Yang pertama damul khaidi, darah haid. Yang kedua wan nifasi, aidamun nifasi, yaitu darah nifas, darah yang keluar sehabis melahirkan. Dan yang ketiga adalah wal istikhadati, aidamul istikhadati, yaitu darah istihadah, darah yang keluar di luar masa haid dan bukan karena sebab melahirkan. Kaum milenial yang sayang Allah, seperti telah dikemukakan dalam tema, nifas adalah darah yang keluar dari farji wanita disebabkan melahirkan. Darah yang keluar dari farji wanita sehabis wanita tersebut melahirkan. Wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladati. Darah nifas yaitu darah yang keluar dari farji wanita setelah wanita tersebut melahirkan. Itulah pengertian darah nifas yang disebutkan dalam kitab Matan Takrib. Berkaitan dengan darah nifas, Syekh Salim bin Sumer Al-Khadrami di dalam kitab Safinatun Najah, beliau menjelaskan, aqallun nifasi majjatun, sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya darah nifas itu yang keluar akibat melahirkan itu majjatun, setetes. Dalam kitab fikih yang lain disebutkan lahdotun, sekejap. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan pada umumnya darah yang keluar dari farji wanita setelah melahirkan itu arba'una yauman, 40 hari. Jadi umumnya wanita bernifas mengalami keluar darah sehabis melahirkan itu adalah 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan yang paling lama keluar darah nifas sesudah melahirkan itu adalah sittuna yauman, 60 hari. Falau jawazad dama sittina yauman fahuwa istihadatun. Jika darah yang keluar dari farji wanita itu setelah melahirkan melebihi dari sittina yauman, dari 60 hari, fahuwa istihadatun, maka darah itu dikualifikasikan sebagai darah istihadah. Kalau milenial yang disayang Allah, kembali kepada definisi wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladah. Darah nifas yaitu darah yang keluar setelah seorang wanita tersebut melahirkan. Dalam kitab Irsyadul Masail fi Fathul Qarib menjelaskan bahwa fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Darah yang keluar bersama bayi atau darah yang keluar sebelum wanita tersebut melahirkan, qablahu la yusamma nifasan, tidak disebut sebagai darah nifas. Kaum milenial yang disayang Allah, wa qallun nifasi lakhdatun au majjatun, paling sedikit darah yang keluar akibat atau disebabkan karena melahirkan, majjatun atau lakhdatun. Majjatun setetes, lahdotun sekejap, maksudnya sama, setetes.
Wa uridu biha zamanun yasir wa ibtida'un nifas, dan yang dimaksud dengan permulaan awal dihitungnya sebagai darah nifas, ibtida'un nifasi min infisolil waladi, yaitu sejak terpisahnya bayi dari ibunya. Jadi dihitung sebagai darah nifas, ibtida'un nifas min infisolil waladi, sejak terpisahnya bayi dari wanita yang melahirkan, maka darah yang keluar itu disebut sebagai darah nifas. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan selama-lamanya darah nifas itu adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan umumnya wanita mengalami nifas itu adalah 40 hari. Wal mu'tamadu dzalika fil istiqraru aydan, dan mengenai darah nifas yang disebutkan tadi setetes, lahdotan, majatan, itu kemudian wa ghalibuhu, dan umumnya wanita itu mengalami darah nifas itu 40 hari, dan yang paling lama nifasnya seorang wanita itu 60 hari. Istiqra'u Imam Syafi'i, itu adalah hasil daripada penelitian Imam Syafi'i. Jadi terhadap darah nifas, Syekhul Imam Syafi'i telah melakukan penelitian, dan kemudian dari penelitian yang beliau lakukan disimpulkan bahwa sedikit-dikitnya darah nifas itu setetes, dan umumnya wanita mengalami nifas itu adalah 40 hari, dan yang paling lama wanita mengalami darah nifas itu adalah 60 hari. Kaum milenial yang disayang Allah, bila bayi yang dilahirkan itu kembar, jadi kalau bayi itu yang dilahirkan kembar, Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal di dalam kitabnya Fiqhul Mar'atil Muslimah, fikih wanita muslim, beliau menjelaskan dalam mazhab Syafi'i, bila seorang wanita melahirkan anak kembar, maka masa nifasnya dihitung setelah kelahiran bayi yang kedua. Bila seorang wanita melahirkan anak kembar, maka masa nifasnya dihitung setelah kelahiran bayi yang kedua. Lalu kemudian Imam Malik di dalam fikih yang dikutip oleh Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal menyebutkan darah nifas dihitung dari anak yang pertama. Hadirin kaum milenial yang disayang Allah, mengenai hal-hal apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang nifas dan seluk-beluk lainnya berkaitan dengan nifas akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam, wallahul musta'an. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.